Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Winindi Dwi Rahayu, NIM 1908308054, kelas BSA 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa tindak tutur untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Lughoh Al-Ijtimai. Peristiwa dan tindak tutur. Peristiwa tutur. Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan mitra tutur. Dengan satu pokok ujaran di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Chair dan Agustina 2004. Menurut Delhimes 1974, dalam sebuah peristiwa tutur terdapat 8 komponen yang meliputi unsur-unsur tersebut disingkat dalam sebuah akronim, yaitu speaking, yaitu setting, participant, and act, sequence, instrumentalities, norm of instruction, dan genre. Setting dan scan. Setting dan scan merujuk tempat bicara dan suasana. Situasi peristiwa tutur, misalnya ruang diskusi dan suasana diskusi, waktu, tempat, dan situasi yang berbeda dapat menyebabkan pengguna variasi bahasa yang berbeda. Ada 2 macam situasi dalam pembicaraan, yaitu A. Situasi formal. Dalam situasi ini, membawa partisipan untuk menggunakan bahasa baku atau standar. Kita sering menjumpai situasi seperti ini pada pidato kenegaraan, wawancara pekerjaan, pertemuan dinas, rapat perusahaan, dan lain-lain. B. Situasi non-formal. Dalam jenis situasi ini, seseorang partisipan cenderung untuk menggunakan variasi bahasa yang diinginkannya dalam percakapan. Biasanya mereka lebih memilih menggunakan variasi bahasa tidak baku atau non-standar dalam tuturannya untuk membuat suasana lebih akrab dan sebagainya. Partisipan. Partisipan adalah seluruh individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tindak tutur. Dalam peristiwa tutur, bisa pembicara dan pendengar, penyapa atau pesapa, atau pengirim pesan dan penerima pesan. Dalam hal ini, pemilihan variasi bahasa di antara mereka dipengaruhi oleh A. Jarak sosial, mengacu pada seberapa baik kita mengenal mitra tutur. Hal ini merupakan faktor penting yang menentukan bagaimana cara kita berbicara dengan mitra tutur kita. Ada 2 jenis hubungan dalam hal ini, yaitu hubungan akrab atau intimate dan hubungan jauh atau distant. Hubungan yang akrab bisa digunakan oleh orang-orang yang telah mengenal dengan baik, sementara hubungan jauh adalah hubungan antara orang-orang yang baru saling mengenal atau orang-orang yang tidak begitu mengenal mitra tuturnya dengan baik. B. Situasi sosial, mengacu pada kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat. Tinggi rendahnya status seseorang dapat ditentukan oleh jabatan atau pekerjaan, latar belakang ekonomi, politik, pendidikan, maupun keturunan. Dalam hal ini dikenal status sosial lebih tinggi atau superior dan status sosial lebih rendah atau subordinate. Seorang penutur akan berusaha menggunakan bentuk bahasa yang lebih sopan
dan baku apabila berinteraksi dengan orang-orang yang statusnya lebih tinggi. Dan sebaliknya, seseorang yang berstatus tinggi akan cenderung menggunakan bahasa yang lebih sederhana dengan orang yang status sosialnya lebih rendah. Misal, hubungan antara karyawan dan atasannya. Ends. Komponen N merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan peristiwa yang diharapkan. Outcomes adalah tujuan dari peristiwa bahasa yang dilihat dari sudut pandang kebudayaan. Sedangkan goals adalah tujuan dari para partisipan itu sendiri. Sebagai contoh dalam peristiwa perdagangan, outcomes-nya adalah pertukaran suatu barang dari satu pihak ke pihak lain, sedangkan goals-nya bagi pedagang adalah mendapatkan laba sebesar-besarnya, dan bagi para pembeli adalah memperoleh barang dengan semurah mungkin. Sequence. Komponen sequence merujuk pada bentuk pesan dan isi pesan. Bentuk pesan adalah cara bagaimana kita mengungkapkan suatu topik atau informasi. Bentuk tersebut tergantung pada situasi, sedangkan isi pesan adalah apa yang kita katakan. Misalnya, bentuk ujaran dalam perkuliahan dan rapat, percakapan situasi resmi dan santai, pasti cara dan juga isi yang dibicarakan akan berbeda. Bentuk pesan dibagi menjadi dua macam, yaitu bentuk pesan langsung dan tidak langsung. Dalam bentuk pesan langsung adalah pesan yang disampaikan secara langsung tanpa adanya makna tersembunyi dari tuturan si penutur tersebut. Bentuk pesan tidak langsung, pesan yang disampaikan dituturkan secara tersirat oleh si penutur. Bentuk pesan ini bisa diketahui oleh mitra tutur dapat mengerti maksud tersirat dari tuturan tersebut. Misalnya, ada kotoran di meja tuh. Kalimat ini tidak hanya memberikan informasi bahwa ada kotoran di meja, tapi juga memiliki maksud tersirat agar lawan tutur membersihkan kotoran. K. Komponen K mengacu pada cara nada atau jiwa semangat di mana pesan disampaikan. Kunci itu kira-kira serupa dengan modalitas dalam kategori gramatika. Setiap tindak tutur dalam sebuah peristiwa tindak tutur akan bisa berbeda cara nada yang digunakan. Misalnya, antara serius dan santai, hormat dan tidak hormat, sederhana dan angkuh atau sombong, dan sebagainya. Hal ini juga dapat ditunjukkan dengan gerak tubuh dan isyarat seperti kedipan mata, gerak tubuh, gaya berpakaian, dan sebagainya. Alat untuk menyampaikan pendapat. Instrumentalities adalah alat untuk menyampaikan pendapat, misalnya secara lisan, tertulis, lewat telepon, dan sebagainya. Mengacu pada jalur bahasa yang digunakan seperti jalur lisan tertulis melalui telegraf atau telepon. Dalam hal saluran, orang harus membedakan cara penggunaannya. Saluran lisan, oral misalnya dipakai untuk bernyanyi, bersenandung, bersiul, mengujarkan tuturan, dan lain-lain. Ragam lisan untuk tatap muka berbeda dengan untuk telepon. Ragam tulisan telegram berbeda dengan ragam tulisan surat, dan sebagainya. Selain saluran, bentuk tuturan adalah tatanan bahasa yang digunakan oleh pembicara untuk menyampaikan pesan. Bahasa itu dapat berupa bahasa baku, dialek, register, atau ragam bahasa tertentu lainnya. Norm of interaction and interpretation. Norm of interaction mengacu pada norma atau aturan yang digunakan dalam interaksi. Norma interaksi dapat juga dimaknai norma yang mengatur saat yang tepat, kapan kita harus berbicara, kapan harus diam, kapan kita harus menggunakan bahasa formal, dan kapan kita menggunakan bahasa informal, dan lain-lain.
Misalnya dalam suatu diskusi pada saat kita ingin menginterupsi, kita dianjurkan untuk mengacungkan jari telunjuk tangan kanan ke atas sebagai tanda meminta izin berbicara. Norm of interpretation adalah norma yang berhubungan dengan maksud tuturan si penutur. Norma interpretasi memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi untuk memberikan interpretasi terhadap mitra tutur, khususnya manakala yang terlibat dalam komunikasi adalah warga dari komunitas yang berbeda. Misalnya penutur berlatar belakang suku Jawa berbeda interpretasi dengan penutur yang berasal dari suku Madura. Genre. Jenis kegiatan diskusi yang mempunyai sifat lain dari jenis kegiatan lain, mengacu pada jenis bentuk atau registrasi khusus yang digunakan dalam peristiwa tutur. Tindak tutur, speech. Tindak tutur adalah teori penggunaan bahasa yang dikemukakan oleh John Langshaw Austin 1962 dalam kumpulan materi ajarannya yang dibukukan dengan judul How to Do Things with Words. Teori ini kemudian dikritisi dan dikembangkan oleh muridnya John Searle 1969 dalam karyanya Speech Acts and Essay in the Philosophy of Language. Dan sejak saat itu pemikiran keduanya mendominasi kajian penggunaan bahasa, yaitu pragmatik. Austin 1962 menyebutkan bahwa pada dasarnya, pada saat seseorang mengatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Pernyataan tersebut kemudian mendasari lahirnya teori tindak tutur. Lebih spesifik menurut Arif 2015, teori tindak tutur didasari oleh pandangan bahwa satu, bahasa merupakan sarana utama dalam komunikasi, sedangkan aspek nonverbal hanyalah produser konvensional yang mempermudah diterimanya suatu tindak performatif. Dua, bahasa baru memiliki makna jika telah direalisasikan dalam bentuk aktivitas tindak komunikasi nyata, misalnya membuat pernyataan, memberikan perintah, menanyakan sesuatu, membuat janji, dan seterusnya. 3. Unit minimal komunikasi bukanlah kalimat, melainkan berbagai tindak tutur yang digunakan oleh partisipasi komunitas. Komunikasi, partisipan komunikasi. Elemen-elemen bahasa, kata, atau kalimat tidak selamanya dapat mengungkapkan secara analitis suatu maksud yang tercermin dalam bentuk perilaku tertentu. Oleh karena itu, teori ini menginteraksikan antara teori bahasa dan teori bertindak. Dengan beragam berbahasa merupakan salah satu bentuk tingkah laku. 4. Tindak tutur berwujud kalimat atau seperangkat kalimat ujaran yang bersifat fungsional, sehingga makna yang ditimbulkan dapat meluas ataupun menyempit dari apa yang sebenarnya diujarkan. Van Dijk dalam Arif 2015 mengemukakan bahwa tindakan merupakan karakteristik tuturan dan komunikasi. Diasumsikan dalam merealisasikan kalimat atau wawancara bahasa yang bertujuan untuk menyatakan suatu aspek fungsional, kita berbuat sesuatu, yaitu bertindak tutur, misalnya membuat janji, menyampaikan permintaan, atau memberi nasihat di dalam
Di dalamnya selain dihasilkan bentuk ujaran berupa tuturan, selalu diserta bentuk tindak tertentu. Jadi dipahami bahwa untuk menunjukkan suatu tindakan melakukan digunakan tindak tutur. Contohnya memberikan informasi, meminta informasi, membuat ancaman, membuat peringatan, dan sejenisnya. Austin 1962 mengawali pembahasan teori tindak tutur dengan mengkategorisasi tuturan menjadi dua jenis, yaitu yakni konstatif dan performatif. Kategori yang pertama yakni tuturan konstatif. Menurut Austin 1962, tuturan konstatif adalah jenis ujaran yang bertujuan menjelaskan dan menyatakan suatu keadaan faktual yang isinya boleh jadi merujuk ke suatu fakta atau kejadian historis yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Ujaran konstatif memiliki konsekuensi untuk ditentukan benar atau salah berdasarkan hubungan faktual antara si penutur dan fakta sesungguhnya. Jadi dimensi pada ujaran konstatif adalah benar salah. Sebagai contoh tuturan, pencurinya orang itu. Yang dituturkan seorang saksi di pengadilan mempunyai konsekuensi penilaian benar atau salah pada isi penuturannya. Kategori yang kedua yakni performatif atau ucapan yang berimplikasi dengan tindakan si penutur sekalipun sulit diketahui salah benarnya, tidak dapat ditentukan benar salahnya berdasarkan fakta, karena ujaran ini lebih berhubungan dengan tindak atau perbuatan si penutur. Sebagai contoh, tuturan "awas anjing galak" yang dituturkan dengan serius akan menghasilkan dampak sikap waspada pada mitra tuturnya, bukan karena isi tuturannya benar atau salah. Apakah memang ada anjing galak atau tidak, melainkan karena tuturan tersebut ada peringatan dan tindak memperingatkan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.